merantau, sukses, dan membuat iri para tetangga julid. Kayaknya keren ya? Ya lumayan keren sih. Tapi tunggu, ada satu hal yang tak kalah kerennya. Bagaimana jika kalian tetap di kampung, menciptakan peluang sendiri, dan sukses bersama teman-teman masa kecilmu? Pasti terasa lebih menyenangkan kan? Sayangnya, cara itu tak bisa dilakukan oleh banyak orang. Berbagai keterbatasan di kampung halaman terkadang menghalangi kita untuk mencapai itu semua. Dan segala perjuangan itulah yang akan saya ceritakan hari ini. Cerita kisah nyata dengan latar belakang pada tahun 1997. Di mana saat itu belum ada internet ataupun HP canggih seperti sekarang. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Penasaran? Jadi begini ceritanya. Malegaon, sebuah kota kecil di India. Jaraknya 1000 km lebih dari ibu kota New Delhi dan 250 km lebih dari Mumbai. Tak ada satupun yang menarik di Malegaon. Mata pencariannya seadanya. Hiburannya juga tak banyak pilihannya. Hanya ada 2 suara saja yang terdengar keras di kota ini. Pertama adalah suara azan, karena warga di sini mayoritas adalah Muslim. Dan yang kedua adalah antrian di bioskop. Iya, warga Malegaon adalah penikmat film berat. Tak ada lagi kata tua muda saat di bioskop. Mereka tertawa, kagum, berteriak dan bersenang-senang saat di dalam. Salah satu di antara mereka adalah mas-mas yang akan saya perkenalkan ini. Walau sering dipanggil Sir, pria ini bukanlah orang Inggris, apalagi pelatih MU. Sudah, tidak usah diingat yang dulu-dulu. Jangan sekarang aja, busuk tim kalian. Tapi dia dipanggil seperti itu karena pria ini namanya adalah Nasir. Dan lengkapnya adalah Nasir Sheikh. Pemuda yatim piatu berumur 23 tahun dan berada di kasta miskin. Walau miskin, Nasir tak sungkan-sungkan untuk selalu merepotkan keluarganya. Ya gimana gak ngerepotin? Kakaknya punya bioskop, tapi dia yang maksa milih filmnya. Dan akhirnya 8 टिकट बिके हैं सबने 80 लाख के इनके दोबारा मत लगाना ये बकवास फिल्म है. sehari-hari Nasir memang adalah seorang pengacara, alias pengangguran banyak acara. Nihal sebagai kakak tentu pusing dengan kelakuan Nasir yang ada-ada saja. Tapi Nasir selalu ngeyel dan yakin kalau hobinya nanti akan membawa rezeki untuknya. Iya, karena hobi Nasir adalah foto dan video. Dan karena itulah ia kerap diajak oleh temannya untuk ikut bekerja saat ada acara nikahan. Walau belum mapan, tapi Nasir adalah pria dengan penuh keberanian. Dengan mental sebagai primata pemberani, Nasir diam-diam sudah berpacaran dengan Malika, anak sultan nomor 1 di Malegaon. Dan Malika sedang mengejar gelar sarjananya. Ya kalau dibandingin sama Nasir ya jauh banget. Karena Nasir yang masih nganggur dan menjadi adik yang nurut adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang. Dan saat Nasir diminta untuk membeli kaset baru, ia justru tertarik dengan orang yang jualan kaset haram. ये हराम और हलाल टेप क्या है? Ya, saya tahu pikiran kalian isinya apa. Tapi tunggu, justru dari sinilah Nasir mendapatkan ilmu baru. Ilmu untuk memotong adegan adu penalti dan tetap bisa menayangkan versi yang halal. Nasir mempelajari itu dengan teliti dan ia punya sebuah ide lain. Nasir berniat untuk menyatukan berbagai film yang sudah Nihal miliki, mengeditnya satu demi satu, menjamungkannya menjadi sebuah video baru. Ide Nasir ini pun diterapkan ke bioskop milik kakaknya, dan cara itu sukses besar. Satu film yang berisi adegan-adegan seru dari 4 film lainnya. Ternyata semua itu membuat warga Malegaon senang, dan bioskop milik kakaknya mulai ramai. Angin baik terus mengarah pada Nasir. Orderan temannya juga semakin ramai. Dan Nasir mulai sering diminta untuk mengurus foto dan video wedding sendirian. Dan itu membuatnya mulai bisa menghasilkan banyak uang dari jerih payah keringatnya sendiri.
नजदीक आइए ना। Tanpa sengaja, Nasir menabrak Sabina, wanita 18 tahun yang sudah menyukai Nasir sejak lama. Walaupun sudah punya uang lumayan dan ditaksir oleh wanita daun muda seperti Sabina, Nasir tetap setia pada Malika. Dan ia malah memanfaatkan Sabina untuk memegangi lighting kameranya. 1, 2, 3. अरे वाह, क्या बात है। बहुत Usaha udah lancar, uang ya adalah dikit. Malika melihat itu semua dan minta Nasir segera datang ke rumah bersama Nihal untuk melamarnya. Mendengar itu, Nasir langsung berjanji pada Malika kalau dia akan segera datang ke rumahnya bersama sang kakak. Dan dengan segala keberanian yang sudah Nasir kumpulkan, ia pun coba membicarakannya pada sang kakak. Tapi tiba-tiba, सलाम सर सलाम साहब। चोरी से बाज नहीं आता ना चोरी बकवास है ये सब एक सेकंड सब baru saja usaha Nihal akan naik, polisi ternyata datang untuk menghancurkan semuanya. Walau uang sogokan sudah diberi, tapi semua itu sudah terlanjur. Layar sudah robek dan segala kaset yang Nihal miliki disita oleh kepolisian untuk menjadi barang bukti. Alasan polisi melakukan itu tadi karena ada laporan tentang pembajakan. Karena menyatukan banyak film menjadi satu adalah bentuk pembajakan yang sudah dilarang di Undang-Undang India. Kondisi keluarga Nasir pun mulai kacau. Terlebih lagi Nasir sudah berjanji kalau ia akan datang ke rumah Malika dan melamarnya. Jadi yang mau tidak mau, Nasir harus tetap menepati janjinya. Berbekal penghasilan foto dan video weddingnya yang tak seberapa, Nasir nekat untuk tetap melamar Malika. Yang jadi masalah sekarang, ayah Malika tahu betul bagaimana kondisi hidup Nasir maupun kakaknya karena kejadian kemarin. Dan di waktu yang bersamaan, nama Malika tertulis di koran sebagai 10 besar mahasiswa terbaik di India. Perbedaan kasta yang begitu jauh membuat Nasir ditolak mentah-mentah. Ia dicap miskin dan tidak memiliki masa depan. Ayah Malika pun akan menjodohkan anaknya dengan seorang sultan di Mumbai. Dan dia tidak akan membiarkan anaknya hidup susah bersama Nasir. Sekalipun keduanya saling mencintai, tapi restu orang tua selalu bisa mengganjal semuanya. Malika akan segera tinggal dan bekerja di Mumbai, pergi jauh dari Nasir, dan mungkin akan menjalin hubungan dengan pria lain di sana. Situasi memang buruk, tapi Nasir tak ingin terus diam meratapi takdirnya. Ia bangkit dan membuktikan kalau ia tak pantas direndahkan seperti semalam. Nasir mencoba cari solusi dan curhat pada sahabatnya yang bernama Safik Saik. Jika film yang ditayangkan di bioskop Nihal adalah pembajakan, maka Nasir berniat untuk membuat filmnya sendiri. Film yang menceritakan orang-orang Malegaon. Lokasinya di Malegaon dan akan ditonton oleh semua orang Malegaon. Tapi yang jadi masalah, tabungan Nasir hanya Rp12.000 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Namun semua itu tidak menghentikannya untuk tetap berkarya. इधर ही पिक्चर बनाते ना। मालेगांव में। Nasir serius dengan omongannya. Ia mulai belajar bagaimana cara membuat film seadanya dan sebisanya. Setelah mempelajari semuanya dengan teliti, Nasir kali ini membutuhkan kru untuk membantunya membuat film. Dan karena di Malegaon tak banyak SDM yang bisa digunakan, jadi dia mengambil langkah nekat. Yaitu, dia akan merekrut semua teman-teman dekatnya saja. मैं तैयार हूँ। मुतमईन हो गया मैं सुन के। देखेंगे अल्लाह ताला जो होगा विक्रम। Dan mari saya perkenalkan satu persatu teman Nasir yang akan membantunya membuat film pertamanya. Pertama, ada Akram Khan. Tinggi, tampan, dan jago pegang kamera. Ya gimana gak jago, dialah teman Nasir yang selama ini mengajak Nasir untuk mengambil job di tempat wedding. Satu tentu tidak cukup. Dan teman keduanya adalah Irfan Ilyas, penjual buah di pasar. Tak punya skill yang wah, tapi konsistensinya dalam berdagang menjadi bukti kalau Irfan adalah pria yang pantang menyerah.
Ketiga ada Alim Tahir. Masalah tinggi mungkin dia kalah. Tapi masalah ilmu dialah yang paling bisa diandalkan. Karena Alim adalah guru SD Negeri 2 Malegaon yang selalu bermimpi mengambil S2 di Mumbai. Keempat, jelas ada Syafiq Shaikh. Pria dengan ekonomi yang minim, yang kerjanya cuma tukang tenun di pabrik tekstil. Dan ia siap mengerjakan apapun yang Nasir butuhkan. Nah, kalau yang terakhir ada Faruk Jafri. Penulis puisi dan cerpen yang sering dimuat di koran lokal. Tapi sayangnya, kemampuan Faruk itu tak membuatnya kaya dan banyak uang. Jadi ya, dia selalu diremehkan oleh keluarganya. Dan inilah tempatnya untuk membuktikan diri sebagai seorang penulis sejati. मैं लिखूंगा तेरी पिक्चर हरामजादे कहना चाह रहा. Kru sudah berhasil dikumpulkan. Kali ini Nasir butuh aktor dan aktris yang bermain di filmnya. Pamflet casting mulai disebar di seluruh kota. Tetangga terdekat Nasir juga sudah mencobanya. Tapi yang lolos jadi aktor utamanya ternyata adalah mas-mas angkringan tempat Nasir dan temannya biasa nongkrong. फोटो स्टूडियो में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कमाल बेस्ट है बेस्ट इससे अच्छा बचन ना पूरा मालेगांव में नहीं मिलेगा. Nah, rasanya kurang kalau cuma aktor saja yang akan bermain. Jadi Nasir kembali mencari aktris untuk menemani sang aktor utama beraksi. Beruntungnya saat ambil job di wedding, ada seorang penari wanita bernama Trupti yang menarik perhatian Nasir. Dan ia yakin kalau Trupti lah puzzle yang Nasir butuhkan untuk melengkapi filmnya. Dengan bayaran tak sampai 200.000 sehari, Trupti siap menerima job ini. Aktor sudah, aktris juga sudah. Kali ini Nasir butuh cerita apa yang akan ia bawakan nanti di filmnya. Dan Faruk pun mengajukan idenya. Ia sudah punya naskah berjudul Detektif Malegaon. Dan rasanya itu adalah cerita yang sempurna untuk dijadikan film Nasir yang pertama. Sayangnya ide itu ditolak, karena Nasir menganggap naskah itu terlalu serius. Dan Nasir ingin membuat sebuah film komedi. Jika film ini nanti sukses, maka Nasir berjanji untuk membuat film Detektif Malegaon. Dan film yang akan Nasir buat adalah sebuah film yang sudah pernah ada. Nasir akan sedikit mengubah ceritanya agar terasa lebih dekat untuk warga kota Malegaon. मैं शोले बनाने की सोच रहा. लेकिन ये तो बन चुकी ना. इधर के लोगों के लिए इधर के लोगों के साथ मालेगांव के शोले. Mimpi Nasir kini selangkah lagi menjadi kenyataan. Syuting demi syuting mulai mereka lakukan. Bermodalkan ilmu sebisanya dan sepeda rongsokan yang diikatkan kamera, Nasir terus melanjutkan mimpinya tanpa peduli apapun masalahnya. Karena ia yakin, kerikil apapun yang menimpa perjalanan ini akan dibayar instan saat semua mimpinya tercapai. Syuting hari ini terasa ada yang berbeda, karena makan siang mereka disediakan oleh Sultan pemilik perusahaan korek api di Malegaon. Sultan itu juga memberi sejumlah uang untuk modal Nasir dan kawan-kawan membuat film. Dan tentu saja itu semua tidak gratis. Karena Sultan koreknya minta satu imbalan. Nasir harus mempromosikan korek mereka di filmnya. Cara yang tentu tidak disukai oleh Faruk. Faruk merasa naskahnya dirusak jika sampai ada iklan di filmnya. Tapi Nasir tak peduli itu. Bahkan dengan lantang ia bilang, kalau Faruk tak suka, silakan Faruk pergi dari sini. Lama-kelamaan, kerikil yang tadinya Nasir anggap kecil, kini semakin membesar dan menjadi penghambat bagi mereka. Di tengah kesibukan syuting, Akram malah menerima tawaran dokumentasi wedding. Nasir tak tahu itu. Dan memaksa untuk ikut bekerja juga. Namun, Akram bukannya serakah. Tapi karena yang menikah hari ini adalah Malika. Segala rasa bahagia Nasir dalam mengejar mimpinya kini hilang semua. Segala harapan untuk mengucap janji setia bersama kini hanya angan-angan belaka.
Nasir harus rela kalah. Bahkan sebelum perangnya dimulai. Nasir tak diberi kesempatan untuk datang ke rumah Malika sekali lagi dalam kondisi yang lebih baik. Dan Nasir harus benar-benar mengikhlaskan. Kalau kini, tambatan hatinya sudah bersama pilihannya sendiri. Membiarkan Nasir tertinggal bersama penyesalan-penyesalannya. Tapi sekali lagi, Nasir tak punya waktu untuk terus mengasihani dirinya sendiri. Dengan menarik napas panjang, Nasir kembali melanjutkan mimpinya membuat film. Dengan beban yang ada di hatinya, Nasir tetap mencoba totalitas dalam menyelesaikan filmnya. Karena jika syuting hari ini selesai, maka filmnya selangkah lagi akan segera jadi. Setelah berminggu-minggu melalui proses editing dengan berbekal perekam kaset video, film Soleh ala Malegaon akhirnya tayang hari ini. Awalnya Nihal tak yakin kalau film ini akan sukses. Karena 15 menit lagi film dimulai, tapi baru 5 orang saja yang datang. Namun saat waktunya semakin dekat, gerombolan penonton mulai datang satu demi satu. Raut wajah senang tak bisa ditutupi Nasir malam ini. Ia memperkenalkan pemeran dan kru dalam film itu satu demi satu. Namun, walaupun begitu, Nasir tetap tak bisa menutupi satu ketakutannya. Ia takut filmnya gagal dan tak bisa memenuhi ekspektasi seluruh warga Malegaon. Saking tak siapnya Nasir, dirinya pun menunggu di luar. Tapi yang terjadi, nama Nasir Sheikh kini mulai terdengar ke seluruh penjuru kota. 6 kali sehari film buatannya diputar, dan tak pernah sekalipun kursi bioskop kosong. Mereka menikmati dan terus tertawa selama film tayang. Bahkan tak hanya bioskop Nihal saja yang ramai. Soleh ala Malegaon juga diputar ke bioskop-bioskop lain, dan itu semua penuh. Pundi-pundi uang mulai berdatangan. Nasir yang dulunya adalah pengangguran miskin dan tak satu pun orang peduli dengannya, kini berubah menjadi sultan dan menjadi sutradara paling dikenal yang pernah ada di sejarah kota Malegaon. Dengan penghasilan dari film Soleh ala Malegaon, Nasir membeli moge klasik keluaran tahun 1957. Sepeda motor terbaik yang ada di India kala itu. Nasir juga mentraktir makan semua teman-temannya, kecuali Alim. Karena Alim harus pergi ke Mumbai untuk mengejar mimpinya berkuliah. Tak lama kemudian, Faruk menagih janjinya. Jika film pertama sukses, maka film keduanya adalah Detektif Malegaon. Tapi Nasir justru tak menepatinya. Ia yakin orang Malegaon lebih suka film komedi, jadi dia akan membuat film komedi yang lain. Nasir kekeh untuk membuat film San ala Malegaon, dan keputusan sepihak itu membuat Faruk tak terima dan marah. Ia merasa tak punya waktu untuk buat film parodi sampah seperti ini lagi. Nasir dicap tak mampu membuat film orisinal dan terus bersembunyi di balik karya orang lain. Nasir mulai naik pita mendengar Faruk yang terus menceramahinya. Nasir lalu menantang balik. Coba saja kau yang sekarang pergi ke Mumbai. Buktikan kemampuan menulismu itu. Buktikan kalau naskahmu memang sebagus itu. Faruk yang mendengarnya merasa direndahkan dengan kalimat-kalimat Nasir barusan. Dan ia pun menerima tantangannya. Karena baginya, penulis naskah adalah rajanya. 7 tahun sudah berlalu sejak kepergian Faruk ke Mumbai. Nasir dan kawan-kawannya masih terus berkutat dengan membuat ulang film yang sudah ada. Tapi sayangnya, warga Malegaon mulai jengah. Dan membuat bioskop Nihal penjualannya mulai menurun dari hari ke hari. Karena kondisi semakin sulit dan Nasir tak kunjung bisa memberi apa-apa untuk keluarganya, Nasir pun dipaksa menikah dengan Sabina. Pernikahan yang sejatinya tak pernah Nasir inginkan. Tapi karena Nihal sudah berjanji pada keluarga Sabina, jadi tak ada lagi yang bisa Nasir lakukan selain menuruti kakaknya.
Pernikahan yang terasa berat untuk Nasir. Bahkan untuk tidur berdua dengan Sabena saja, Nasir tak mau melakukannya. Walau begitu, Nasir bisa dibilang beruntung. Karena Sabena paham dengan perasaan Nasir. Nasir yang tak pernah mencintainya, dan Nasir yang masih belum bisa move on dari Malika. Sabena tak memaksakan itu. Ia berbesar hati dan bilang tak apa kalau mereka harus berteman dulu. Akhirnya mereka memutuskan untuk mensupport satu sama lain. Sabena akan mendukung Nasir dengan film-filmnya. Dan Nasir juga akan mendukung Sabena yang akan menyelesaikan kuliahnya sebagai sarjana hukum. Nasir hari ini diundang di pentas film di Malegaon. Sebagai sutradara terbaik di kotanya, Nasir pun diundang untuk naik ke atas panggung. Nama Nasir dipuja-puja karena sukses membuat film dengan modal 1,2 juta dan meraup keuntungan hingga 200 juta. Tak hanya itu, Nasir juga ditawari untuk membuat film bersama produser Asif Abela, produser yang sekaligus menjadi pembawa acara dalam acara semalam. Namun sayangnya, semangat besar Nasir kini tak dirasakan oleh Akram maupun Irfan. Iya, Irfan kecewa karena ia tak pernah tahu berapa keuntungan yang Nasir dapat. Dan jika memang benar 200 juta, kenapa Irfan tak ikut merasakan keuntungan besar itu? Sementara Akram, ia sakit hati dengan tingkah Nasir yang selalu ingin show off sendiri. Bahkan saat Akram ingin foto dengan Asif saja, Nasir tak memberi kesempatan itu sama sekali. Akram kini sudah ditawari untuk bekerja sebagai kru film di Mumbai. Dan ia tak sudi lagi bekerja dengan Nasir. Begitu juga dengan Irfan. Ia akan kembali berdagang buah. Karena pada akhirnya, ia tahu kalau Nasir hanya mementingkan dirinya sendiri dan tak peduli dengan orang-orang yang sudah menemaninya. Namun walau Akram dan Irfan pergi, masih ada satu orang setia yang menemani Nasir. Safik. Safik percaya dengan apa yang dilakukan Nasir. Dan ia akan terus menemani Nasir. Dan di proyek film barunya bersama Asif Abela, Nasir masih menggunakan jasa Trupti sebagai pemeran wanita. Dan Safik selalu siaga untuk menyiapkan apapun kebutuhan Nasir, termasuk mengurus keperluan make-up Trupti. Dan saat Nasir butuh pemeran pengganti untuk filmnya hari ini, Safik juga siap siaga untuk menurutinya. एक्टिंग हाँ करेगा ना भाई? हाँ तो जा जाके दूल्हे का सेहरा पहन ले, रेडी हो जा, डायलॉग याद कर ले. Di luar dugaan, Safik berhasil memerankannya dengan sangat baik. Dengan persiapan serba dadakan, akting Safik sukses memikat hati Nasir. Pujian demi pujian pun Nasir berikan kepada Safik. Dan berkah untuk Safik tak berhenti sampai di situ. Karena ia sudah lama bekerja sama dengan Trupti, keduanya pun semakin dekat satu sama lain. Safik tahu bagaimana kondisi Trupti yang baru saja menjanda. Dan begitu juga sebaliknya. Jadi, keduanya memutuskan untuk menikah. Film kolaborasi antara Nasir dan Asif Abela akhirnya tiba di pemutaran perdana. Dan orang yang paling antusias dengan ini semua adalah Safik. Karena Safik untuk pertama kalinya tampil di depan layar. Namun, segala kebahagiaan itu tak bertahan lama. Wajah Safik ternyata tak pernah muncul di layar. Nasir meminta maaf dengan apa yang terjadi. Karena itu semua adalah permintaan dari Asif sebagai produser. Namun sayang, yang kecewa ternyata tak hanya Safik. Tapi sisi bioskop terlihat tak puas dengan film baru Nasir. Kegagalan film ini juga berdampak besar pada karir Nasir dan bioskop milik Nihal. Penjualan film menurun drastis. Hingga Nihal tak mampu membayar tagihan listriknya dan terpaksa menutup bioskopnya. Setelah melewati berbagai badai selama 6 tahun terakhir, Nihal pun banting setir untuk tetap bertahan hidup. Bioskop miliknya dirubah menjadi restoran, dan Nasir yang menjadi kasirnya. Walau masih selalu ada keinginan untuk membuat film, tapi Nasir kalah dengan keadaan dan kebutuhan. Sementara Safik, ia kembali bekerja sebagai tukang tenun. Namun, kesehatan Safik sekarang sudah tak seprima dulu lagi.
Nasir segera membawa sahabatnya itu untuk berobat. Dan setelah dilakukan diagnosa, akhirnya Nasir tahu kalau Syafiq menderita kanker dan harus segera dikemoterapi secara bertahap. Sakit yang Syafiq derita ini tentu membawa kesedihan. Tapi di sisi lain, Irfan dan Akram akhirnya mau berkumpul bersama untuk menjenguk Syafiq. Saking dekatnya pertemanan mereka, Irfan berani nyeletuk kalau Syafiq harusnya bersyukur karena ia menderita penyakit orang kaya. Celetukan yang pada akhirnya membuat semuanya tertawa dan sedikit melupakan sakit yang Syafiq derita. Ya, walaupun Akram sebenarnya masih marah pada Nasir dan niatannya kesini hanya untuk Syafiq saja, bukan untuk Nasir. Seperti Syafiq dulu, kali ini Nasir gantian menemani Syafiq dan membiayai semua pengobatannya. Alim juga rela meluangkan waktunya untuk kembali ke Malegaon dan menjenguk kondisi Syafiq yang harus tetap melakukan kemoterapi. Datangnya Alim ke sana juga menjadi penyambung tali pertemanan yang sempat putus antara Nasir dan Faruk. Di teleponnya, Faruk ingin berbicara dengan Nasir. Seakan seperti tak ada masalah di antara mereka berdua. Nasir dan Faruk saling bertanya kabar satu sama lain. Nasir juga bertanya, kapan Faruk akan kembali ke Malegaon? Dan pertanyaan itu sepertinya didengar oleh Tuhan. Tapi sayangnya, Tuhan menjawabnya dengan cara yang lain. Ayah Faruk berpulang kepada Yang Maha Kuasa. Dan dalam situasi berkabung, Faruk akhirnya menceritakan semua perjalanan hidupnya selama di Mumbai. Hidup di kota besar memanglah tidak mudah. 13 tahun Faruk di sana. Ia coba mengajukan naskahnya di mana saja ia bisa. Tapi yang Faruk dapat hanyalah penolakan, dan bahkan diacuhkan. Naskah detektif Malegaon dianggap sebagai naskah yang menyedihkan dan naskah yang terlalu kampung untuk ditayangkan di bioskop Mumbai. Faruk tak tahu kenapa jalannya sangat berat di Mumbai. Hingga Faruk merasa, apakah kepergian ayahnya adalah jalan Tuhan untuk bawanya kembali ke Malegaon? Berbulan-bulan sudah Syafiq mendapat perawatan intensif oleh dokter. Tapi sayang pengobatan itu tak menghasilkan apa-apa. Dokternya pun sudah berpesan pada Syafiq dan Trupti. Jagalah Syafiq baik-baik. Tak perlu lagi dia berobat. Tapi pastikan untuk dirinya selalu senang. Dalam perjalanan pulang, Syafiq seakan sudah tahu dengan hasil terakhir dari pengobatannya. Ia lalu minta berhenti di tengah jalan dan berjalan menuju ke sebuah air terjun. Dan di sanalah Syafiq akhirnya meluapkan semuanya. Umurku mungkin sudah tidak lama lagi. Tapi ya tak apa. Semua orang juga pasti akan meninggal kan? Tapi sayangnya, aku akan mati tanpa pencapaian apapun. Kau tahu Nasir, sejak film pertamamu, aku sudah berlatih keras menghafal semua naskah yang dibuat Faruk. Ku coba semua dialog itu satu demi satu. Dan aku berharap setidaknya mendapat satu peran saja di film itu. Sayangnya aku tak pernah mendapatkannya. Tapi aku masih selalu percaya padamu. Aku masih selalu menemanimu apapun kondisimu. Hingga akhirnya saat yang kutunggu-tunggu akhirnya datang di film terakhirmu. Tapi sayang, di situ wajahku tak pernah muncul sekalipun. Waktu itu Trupti memintaku untuk meninggalkanmu dan mengejar mimpiku sendiri menjadi aktor. Tapi aku membelamu mati-matian. Dan aku selalu percaya kalau kau akan memberi kesempatan itu. Sayangnya kau malah gagal dan akhirnya membuatku bertanya-tanya. Apakah aktingku seburuk itu? Hingga kau tak pernah melihatku dan tak pernah memberiku kesempatan sekali saja. Nasir terus memikirkan kata-kata Syafiq semalaman. Ia sadar apa yang selama ini ia lakukan pada Syafiq adalah sebuah kesalahan. Hingga akhirnya,
Nasir mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil kaset Superman. Dan ia juga teringat pada naskah detektif Malegaon milik Farouk. Jadi Nasir segera datang ke rumah Farouk tengah malam itu juga. Ia memberi sejumlah uang pada Farouk dan minta dibuatkan naskah film detektif Malegaon dengan karakter seperti di film Superman. Karena ia ingin yang menjadi Superman Malegaon nanti adalah Syafiq. Nasir juga bilang pada Farouk, kalau kata orang Mumbai naskahmu jelek, tapi tidak menurutku. Kau hanya berada di tempat yang tidak tepat. Dan mungkin di film inilah naskahmu harus bersinar. Jadi buatlah naskah ini sebaik mungkin. Kaulah rajanya, dan semuanya kupercayakan padamu, Farouk. Kabar baik ini segera Nasir sampaikan pada Syafiq. Syafiq diminta menjadi aktor utama di film terbaru Nasir nanti. Syafiq tentu saja heran kenapa harus dia yang jadi aktornya. Tapi Nasir dan Farouk berkata, kalau peran ini hanya bisa dimainkan oleh Syafiq. Nasir sebenarnya masih butuh satu peran jahat, dan dia ingin Akramlah yang memerankannya. Tapi ia tahu kalau Akram masih marah padanya. Jadi, ia minta bantuan pada Farouk dan Irfan untuk bicara dengannya. Nasir bersyukur Akram mau kembali dan berkumpul menjadi satu, sama seperti dulu. Akram bahkan sedang mempersiapkan dialognya nanti sebagai peran jahat. Tapi rasanya ada yang kurang jika Akram hanya berpenampilan seperti ini. Jadi Nasir ingin Akram memangkas habis rambutnya. हैरान सबको कर देते हैं करके धमाल वाह वाह. Namun ada satu hal yang Nasir lupa. Membuat film tentu butuh modal. Untuk menjahit pakaian, memberi makan kru sampai membayar aktornya. Itu semua butuh uang yang besar. Dan sekalipun Nasir sudah menjual semua barang-barangnya yang tak terpakai di rumah, uang itu tetap saja tidak cukup. Hingga akhirnya, Sabena datang. Ia datang dan memberikan semua gajinya sebagai pengacara untuk Nasir. Nasir bertanya-tanya, kenapa Sabena sampai sejauh ini membantunya? Sabena lalu bilang, aku tak tahu seberapa berat pikiranmu, seberapa besar bebanmu selama ini. Hanya satu yang aku tahu, kau tak pernah setengah-setengah jika urusannya adalah membuat film. Dan rasanya memang sudah tugas istri untuk bantu suaminya saat kesulitan. Aku tak memberi uang ini untuk membuatmu cinta kepadaku. Kalau urusan hati, itu urusanmu dengan dirimu sendiri. Tapi yang jelas, aku sudah mencintaimu sebelum kau menjadi suamiku. Dan selamanya akan begitu. Dan aku juga selalu percaya, kalau nanti akan datang waktu di mana aku menjadi satu-satunya di hidupmu. Setelah semua modal terkumpul dan dirasa cukup, Nasir mulai melanjutkan produksi filmnya. Senyum Syafiq seakan tak pernah lepas dari wajahnya selama syuting. Segala sakit seakan hilang begitu saja. Yang tersisa hanyalah semangat dan rasa senang yang akhirnya mimpinya selama ini terwujud. Akram juga tak lagi marah pada Nasir. Ia mempercayakan semuanya pada Nasir. Walau ia sudah membuat banyak film di Mumbai, tapi bagi Akram, inilah film yang paling emosional yang pernah ia kerjakan. Dan begitu juga dengan Nasir. Ini adalah film yang paling dekat dengan dirinya. Dan dia ingin mempersembahkan film ini untuk sahabat-sahabatnya, terutama Syafiq. जागते हुए बंदे जागते हुए बंदे हैरान सबको कर देते हैं करके धमाल वाह वाह है बेमिसाल वाह वाह हैरान सबको कर देते हैं करके धमाल वाह वाह. Restoran milik Nihal khusus hari ini akan tutup. Karena tempat mereka
akan digunakan untuk penayangan perdana film Superman Malegaon. Mungkin tak akan sekeren dan sebagus Superman yang asli. Tapi bagi Nasir, Superman Malegaon tak hanya seorang pahlawan. Tapi dia juga adalah teman, dia adalah sahabat, dan dia bahkan keluarga yang selalu ada saat Nasir susah maupun senang. Lampu ruangan dimatikan. Film pun mulai ditayangkan. Semua mata tertuju pada satu video yang sama. Mereka tertawa, mereka bersenang-senang. Mereka melihat ada sosok pahlawan dari kota tempat mereka tinggal. Dan di momen ini juga, Nasir sadar kalau film ini mungkin tak akan pernah ada jika tanpa jasa Sabena. Seorang istri yang sama sekali tak pernah menuntut apa-apa darinya. Istri yang rela berbesar hati. Istri yang selalu ada untuknya. Hingga akhirnya, semua ini membuat Nasir sadar kalau cinta sejati itu adalah Sabena. Dan saat semua mata fokus menikmati filmnya, Nasir tak melakukan hal yang sama. Ia tak mau terlalu lama menikmati filmnya. Matanya justru tertuju pada orang-orang yang menonton. Karena inilah alasan kenapa film ini ada. Nasir melihat bagaimana senangnya Syafiq melihat dirinya ada di layar lebar dan ditonton oleh banyak orang. Karena itu adalah mimpinya selama ini. Dari sekian banyak film yang sudah Nasir buat, film Superman Malegaon lah yang punya tempat spesial di hatinya. Baginya, kebahagiaan penonton melihat film ini hanyalah sebuah bonus. Karena bagi Nasir, film ini seakan menjadi pengingat dari Tuhan. Kalau orang-orang yang ada di sekelilingnya jauh lebih penting dibandingkan popularitas dan kekayaan yang selama ini ia kejar. Hatinya pun terasa penuh. Hatinya penuh saat Alim, Faruk, Akram, Irfan mau berkumpul lagi bersamanya. Mereka mau berkumpul dan mewujudkan mimpi salah seorang sahabat mereka. Hubungan antara Nasir dan Sabena kini lebih mesra dibanding sebelumnya. Benih cinta juga mulai tumbuh di hati Nasir. Dan ada satu hal yang akhirnya membuat Nasir sadar. Cinta besarnya pada Malika ternyata tak sebesar cinta Sabena padanya. Karena cinta Sabena adalah cinta yang tulus, cinta yang ikhlas. Sementara cinta Nasir masih cinta yang menuntut dan ingin terus bersama. Jadi Nasir sekarang benar-benar sadar kalau Sabena lah orang yang selalu ada untuknya. Dan mungkin inilah waktunya bagi Nasir untuk membayar cinta-cinta besar dari Sabena. Cerita yang baru saja saya bawakan tak hanya sebuah film dan fiksi semata. Nama aktor yang ada di dalamnya adalah sebuah kisah nyata. Syafiq Syekh pada akhirnya meninggal di usianya ke-30. Begitu juga dengan Faruk, yang meninggal pada tahun 2020 di umurnya yang ke-45. Irfan kini masih tetap berbisnis dan melanjutkan karirnya sebagai aktor. Alim kini menjadi penulis buku sekaligus guru bahasa di Mumbai. Akram menjadi produser terkenal di Malegaon. Dan untuk Nasir, ia masih di Malegaon dan sudah punya 3 anak dengan Sabena. Film ini dibuat juga berdasarkan sebuah film dokumenter yang dirilis tahun 2012 dengan judul Superman of Malegaon. Film ini mengajarkan apa itu arti kebersamaan. Dan terkadang ada sesuatu yang tak bisa kalian raih sendirian. Wujudkan mimpi orang lain terlebih dahulu. Maka Tuhan akan mengantarmu sampai pada mimpimu juga.
Mungkin kesannya kayak bekerja keras untuk bos kalian ya. Enggak. Itu mah bukan mimpi, itu kalian cari uang di situ. Mungkin contoh yang paling gampang adalah mungkin kalian tahu One Piece gitu. One Piece adalah sebuah anime, sebuah manga juga yang menceritakan soal seorang bernama Luffy yang ingin mengarungi lautan luas dan ingin menjadi raja bajak laut. Dan selama proses mengarungi itu dia ingin mencari kru kapal. Totalnya 10 orang kalau nggak salah. Singkat cerita, selama perjalanan itu Luffy menemukan puzzle-puzzle yang dia inginkan di situ. Alias orang-orang yang menurut dia adalah capable. Tapi orang-orang ini tidak pernah dipaksa Luffy untuk ikut ke kapalnya. Mungkin ada 1-2 sih. Tapi biarpun kayak gitu, Luffy selalu memberikan statement kalau kalian mau ikut, itu harus dari diri kalian sendiri. Dan 10 kepala di dalam kapal ini punya mimpi yang berbeda-beda. Ada yang pengen jadi pedang terbaik di dunia atau terhebat di dunia. Ada yang pengen jadi koki yang bisa memasak semua masakan kalau nggak salah. Ada yang pengen jadi navigator dan membuat semua peta seluruh dunia. Terus pokoknya banyak. Pokoknya 11 kepala ini 10 kepala ini mereka punya mimpi masing-masing. Karena selama perjalanan itu mereka mau bertumbuh. Nah, di situ kuncinya sebenarnya. Mereka mau bertumbuh, mereka mau belajar. Jadi nggak hanya mengerjakan yang itu aja terus berharap nanti juga kalau dia dapat aku pun juga dapat. Enggak seperti itu. Jadi lebih dari itu. Saya nggak bisa ngomong banyak, cuma dari pemahaman dan perspektif saya kurang lebih seperti itu. Cuma kalau kalian ada komentar lain, kalian boleh tulis di kolom komentar ataupun nge-share sesuatu, karena saya juga bukan orang yang banyak ilmunya. Saya juga orang yang belajar dan banyak salahnya. Saya Gogon dan segenap tim Pustrapik Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, men-subscribe, dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Karena selesaikan semuanya dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang tarik napas, buang, enaknya. Tenggak kopinya, ambil korengnya, dan sebatin aja dulu.